Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulikira Mazhari, NIM 23129280. Pada materi minggu ke-10, mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan telah dijelaskan sebelumnya pada e-learning, itu mengenai administrasi layanan khusus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali hal-hal yang perlu untuk diketahui mengenai administrasi layanan khusus ini. Jadi mari kita mulai dengan pengertian dari administrasi layanan khusus. Jadi teman-teman, administrasi layanan khusus ini merujuk kepada upaya yang kita lakukan dalam pengelolaan dan pengaturan berbagai fasilitas serta layanan yang diberikan di lingkungan pendidikan untuk mendukung suatu proses pendidikan. Nah, layanan ini bersifat pendukung, akan tetapi sangat krusial karena layanan ini mampu meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Nah, oleh karena itu teman-teman, dari administrasi layanan khusus ini sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada jenis-jenis layanan khusus ini. Layanan khusus di lingkungan pendidikan ini dapat mencakup berbagai bidang teman-teman. Di antaranya yang pertama itu ada laboratorium. Nah, laboratorium ini adalah tempat di mana siswa dapat melakukan eksperimen atau praktik untuk mendukung suatu pembelajaran, terutama di bidang sains dan teknologi. Administrasi laboratorium mencakup penyediaan alat, bahan, serta memastikan keselamatan selama penggunaan dari alat-alat laboratorium ini. Yang kedua itu ada perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi seperti buku, jurnal, dan media digital. Pengelolaan perpustakaan ini mencakup pengaturan koleksi, jadwal operasional, serta pelayanan peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu ada unit kesehatan sekolah atau biasa singkat dengan UKS. Nah, UKS ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dan promosi gaya hidup sehat kepada siswanya. Administrasinya di sini melibatkan itu ketersediaan obat-obatan, pelatihan pertolongan pertama, serta kerjasama dengan tenaga medis di lingkungan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, yang keempat itu ada kafetaria. Kafetaria menyediakan makanan ataupun minuman bagi siswa dan staf sekolah. Administrasi kafetaria ini meliputi pengelolaan menu, kebersihan, serta pemenuhan standar gizi bagi siswa yang terlibat dalam sekolah tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada yang kelima itu ada tempat ibadah. Tempat ibadah seperti musola adalah fasilitas penting di sekolah untuk mendukung kebutuhan spiritual siswa dan gurunya. Pengelolaan tempat ibadah ini mencakup perawatan kebersihan, ketersediaan sarana ibadah, serta pengaturan waktu penggunaan dari tempat ibadah tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada fasilitas lainnya atau tempat-tempat lainnya seperti area olahraga, ruang seni, layanan transportasi. Ini juga memerlukan administrasi yang baik untuk mendukung keberlangsungan aktivitas siswa dalam penggunaannya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, peran guru dalam administrasi layanan khusus ini. Nah, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik teman-teman, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dalam layanan khusus. Nah, berikut beberapa hal penting atau peran penting guru dalam administrasi layanan khusus ini. Yang pertama itu ada koordinator dan pengawas. Guru dapat berperan sebagai koordinator yang mengatur dan mengawasi jalannya layanan khusus ini. Misalnya, guru dapat mengorganisasi
mengorganisasikan kegiatan di laboratorium atau memastikan fasilitas perpustakaan digunakan secara optimal oleh peserta didik. Yang kedua itu ada sebagai pembimbing dan fasilitator. Nah, guru di sini bertindak sebagai pembimbing yang membantu siswanya dalam memanfaatkan layanan khusus ini. Contohnya, guru dapat membimbing siswanya dalam mencari referensi di perpustakaan atau mengajarkan praktik keselamatan di laboratorium. Nah, selanjutnya itu ada guru yang ketiga, itu guru sebagai pendorong pengembangan layanan. Guru di sini juga dapat memberikan masukan-masukan untuk perbaikan layanan, seperti menyampaikan kebutuhan fasilitas tambahan atau ide untuk meningkatkan mutu layanan. Selanjutnya yang keempat itu ada sebagai peningkat kesadaran dan edukasi. Nah, guru di sini juga berperan dalam mengedukasi siswanya tentang pentingnya menjaga fasilitas dan memanfaatkan layanan dengan bijak. Nah, mereka membantu siswanya ini dalam memahami bahwa layanan khusus ini merupakan bagian yang integral dari proses pendidikan nantinya, begitu. Nah, selanjutnya administrasi layanan khusus di sekolah pasti sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah keterbatasan dari sumber daya, baik itu dari segi fasilitas, fisik, maupun tenaga manusianya. Sebagai contoh, laboratorium sains yang ideal ini pasti membutuhkan peralatan yang lengkap dan petugas yang terlatih. Sementara di beberapa sekolah, ketersediaan tersebut masih jauh dari kata cukup. Nah, selain itu, tantangan lain yang bisa berupa perawatan fasilitas tersebut. Seiring dengan intensitas penggunaannya, fasilitas seperti perpustakaan, kafetaria, ataupun tempat ibadah ini memerlukan perawatan rutin setiap bulannya. Jika perawatan ini terabaikan, fasilitas tersebut maka dapat menurun kualitasnya dan tidak lagi efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, tantangan ketiga adalah dalam hal manajemen waktu. Pengelolaan layanan khusus ini harus disesuaikan dengan jadwal belajar siswanya yang kadang-kadang sulit untuk diatur, terutama jika sekolah memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas yang harus digunakan secara bergantian oleh banyak kelas nantinya. Selanjutnya, solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, itu dengan bekerja sama dengan pihak luar. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah ataupun swasta untuk mendapatkan dukungan fasilitas atau pelatihan bagi tenaga pendidik dan staf administrasinya. Yang kedua itu dengan melalui pelatihan dan pengembangan gurunya. Guru-guru perlu mendapatkan pelatihan berskala terkait administrasi layanan khusus ini. Hal ini akan memastikan bahwa mereka ini memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas sekolah dengan baik. Selanjutnya yang ketiga itu dengan partisipasi siswa dalam pemeliharaan fasilitas. Mengedukasi siswa tentang pentingnya merawat fasilitas sekolah dapat menjadi langkah yang efektif. Melibatkan siswanya dalam kegiatan seperti program kebersihan ataupun penghijauan, sekolah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekolahnya. Yang keempat itu melalui inovasi dalam pengelolaan. Administrasi layanan khusus dapat terus ditingkatkan dengan berbagai inovasi seperti penggunaan teknologi untuk mempermudah proses manajemennya. Contohnya saja, sistem digital untuk peminjaman buku di perpustakaan atau penggunaan aplikasi untuk menjadwalkan penggunaan ruang laboratorium dan sebagainya. Baik, itulah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan kembali mengenai administrasi layanan khusus yang telah saya simak sebelumnya.
Jadi teman-teman, administrasi yang baik dalam layanan khusus ini sangat berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal. Nah, oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara tenaga pendidik, staf administrasi, dan seluruh komponen sekolah sangat penting untuk dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sesudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.